Oke, sekarang kita ke soal nomor 17. 3 dadu diletakkan sebagaimana terlihat pada gambar. 7 dari 18 sisi dadu tersebut dapat dilihat, sedangkan 11 sisi dadu lainnya tidak terlihat. Berapa banyak noktah atau titik dadu yang tidak terlihat? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari berapa banyak noktah atau titik dadu yang tidak terlihat. Nah, berarti di sini kita bisa lihat yang terlihat itu kan berarti yang ini, 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 ini gitu ya. Nah, menurut teman-teman semua, apakah ini terlihat? Iya kan, terlihat kan? Tapi titiknya nggak ada gitu. Nah, walaupun ini misalkan nggak ada titiknya di sini, ini tuh termasuk ke bagian yang terlihat gitu ya. Cuman si pembuat soalnya mengecoh kalian supaya kalian ngira bahwasannya ini tuh nggak terlihat gitu. Padahal ini sebenarnya terlihat, cuman si pembuat soal nggak buat titik noktanya itu berapa. Jadi kita perlu mencari tahu titik nokta di sini tuh berapa gitu ya. Nah, pertama-tama teman-teman perlu ingat gitu ya. Bukan ingat lagi sih, lebih baik dihafal gitu ya. Tapi jangan dihafal keras gitu ya. Karena bisa dihafal dengan cara simpel seperti ini. Jadi, jaring-jaring kubus kan gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anggap aja ini sisinya sama ya. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Ini adalah bagian kedua. Ini adalah bagian ketiga. Terus ini bagian keempat. Terus ini bagian, ini 6 ya. Dadu ke-6, ini dadu ke-4. Terus ini dadu ke-5. Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa perhatikan polanya gitu ya. Kalau aku biasanya itu gitu, untuk mengingat sesuatu, aku harus ingat suatu pola gitu. Pola dari gambar ini tuh gimana sih gitu. Jadi polanya dia mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, terus 5, 6 gitu. Jadi kayak ibaratnya kalian tuh main petak yang loncat-loncat gitu lah, yang dilempar batu terus loncat-loncat gitu. Jadi dia dari sini ke sini. Ya harusnya ke sini nggak sih? Gitu kan. Terus ke sini, balik lagi gitu kan. Tapi ya polanya sebenarnya ya dari sini ke sini, terus ke sini, loncat ke sini, terus ke sini gitu. Mungkin di awal-awal kayak cukup susah gitu ya mengingatnya. Ya, tapi kalau gitu, misalkan nih maju ke depan, terus ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang gitu. Oke, sekali lagi ya. Maju ke depan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Gitu ya. Maju ke depan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Gitu. Jadi ya dengan konsep kayak gini aja gitu ya. Kayaknya kalian supaya lebih ingat lagi ya latihan terus aja gitu ya. Tapi ya kalau aku gitu, kalau udah dapet polanya sebenarnya lebih mudah untuk mengingatnya gitu. Nah, kalian bisa menghafal dengan cara versi kalian sendiri. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ini kalau misalkan kita ini kita ibaratnya ini di depan gitu ya. Ini di depan, berarti dia tuh menyelimut ke kiri. Jadi dia ke sini. Ibaratnya gitu. Jadi kalian sambil membayangkan gitu ya. Membayangkan atau gini juga boleh sih. Ya, gini aja deh. Gini. Terus nanti N itu akan menutup ke bawah. Nah, terus ini akan menutup ke sini. Jadi sebenarnya ini yang tidak terlihat itu. Terus ini juga termasuk tidak terlihat ya, karena dia menyelimut. Jadi ibaratnya menyelimut ke belakang gitu. Nah, ini juga menyelimut lagi gitu, supaya ini di samping,
ini di belakangnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, kalau ini satu ya, satu. Berarti kan otomatis ini harus di atas, terus ini di bawah ya. Bukan di bawah. Ya, di samping kanannya. Samping kanan, terus ini ke bawah ya. Kanan, bawah, terus ini kiri, gitu kan. Kiri, terus ini depan, ini belakang. Ya, sebenarnya kalau kayak gini harus berimajinasi gitu ya. Tapi ya setidaknya, ya kalian hafal jaring-jaring yang ini aja udah gampang gitu ya. Nah, gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat, tadi kan formasinya tadi ini ya, fokusnya ke 6. Berarti kan ini kalau dia ke sini ya, berarti dia sebelah kanan kan. Terus tadi ini di atasnya 3, berarti ini 3 nih. Berarti udah fix. Oke. Berarti di sebelah kanannya di sini adalah 5 gitu. Gitu. Oke? Jadi misalkan kalau ini depan, otomatis ini ke kanan gitu. Kanan. Terus ini atas, bawah, kiri, belakang. Gitu ya. Gitu ya. Ya, kalian mesti latihan terus sih supaya lebih mengingat ini gitu ya. Aku aja kalau boleh jujur bisa lupa juga kalau nggak dibahas terus gitu ya. Oke, berarti kita lanjut aja ya, kembali ke laptop. Berarti ini 5 gitu ya sebenarnya. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu yang sisi terlihat itu berapa sih gitu. Berarti kita tinggal jumlahin aja keseluruhan. Kan di sini kan ditanya adalah berapa banyak mahkota atau titik dadu yang tidak terlihat. Berarti kita akan mencari total dari titik yang tidak terlihat gitu. Berarti kita harus cari titik yang terlihat dulu gitu. Jadi kita cari totalnya. Berarti kita jumlahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi 2 tambah 4, tambah 1, tambah 5, tambah 3, tambah 6, tambah 5. Berarti ini kan 9 ya? 10. 20 tambah ini kan. Terus ini 6. Berarti 26 ya. Nah, terus kita bisa lihat. Dalam satu dadu kan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Kalau kita totalkan ini berapa? Sebenarnya ini adalah 6 kali 7 per 2 ya. Berarti 3, 21. Nah, kok bisa sih cepet banget gitu ya. Jadi ya, kalau misalkan ada berurut kayak gini, dia dan dia itu dimulai dari 1 gitu ya. Kalian bisa pakai ini, n kali n tambah 1 dibagi 2. Jadi di sini kan ada 6 angka ya. Benar, berarti ya 6 kali 7 dibagi 2. Gitu. 6 kali 6 tambah 1 kan 7 ya. Gitu. Nah, itu untuk satu dadu. Gitu ya, satu dadu. Kalau 3 dadu, ya berarti kita tinggal kalikan. 3 kali 21 sama dengan 63 titik gitu. Nah, sehingga dari 63 titik ini kan berarti dia termasuk yang terlihat dengan tidak terlihat. Berarti untuk mencari yang tidak terlihat, berarti kita akan mengurangkan 63 titik dengan 26 titik. 63 dikurang 26 sama dengan yes, 7, 5 kurang 2, 3. Berarti ada 37 titik yang tidak terlihat. Oke.